Assalamualaikum Sobat Muslimah. Sering kali kita mendengar atau membaca berita tentang kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di kampus-kampus, bahkan terjadi di kampus favorit loh. Parahnya lagi, tak ada hukuman yang dijatuhkan untuk si pelaku yang sudah membuat korban merasa depresi. Oleh karena itu, mulai banyak nih aktivis-aktivis yang menamakan diri mereka sebagai pejuang kesetaraan gender yang berjuang untuk mengesahkan RUU PKS yang katanya dapat menjadi payung hukum bagi korban yang menerima pelecehan seksual. Namun, apakah benar kita membutuhkannya? Sobat, di Indonesia sendiri perjuangan kesetaraan gender terus digencarkan dari tahun ke tahun. Dari mulai Orde Lama hingga Kabinet Indonesia Maju, bahkan dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka. Mulai dari munculnya pergerakan lokal, nasional, hingga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Pertanyaannya, kenapa sih harus ada lembaga-lembaga yang menaungi wanita? Sobat, sudah menjadi rahasia umum dari masa penjajahan, wanita Indonesia seperti menjadi warga kelas 2, tidak memperoleh pendidikan, peran dalam pemerintahan, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan banyak wanita yang tergerak untuk membentuk lembaga kesetaraan gender. Apalagi dengan iklim globalisasi, ekonomi yang sekarang semakin sulit, serta banyaknya kekerasan seksual lebih memicu mereka untuk memperjuangkan kesetaraan pada kaum wanita atau biasa disebut dengan feminisme. 100 tahun lebih para wanita tersebut berjuang, namun apakah kesetaraan dan kesejahteraan wanita di Indonesia sudah ideal? Bahkan dengan Indonesia yang memiliki menteri dan presiden perempuan pun, kesejahteraan perempuan malah tidak berubah, bahkan semakin memburuk. Keadaan ekonomi perempuan yang semakin menurun akibat kebutuhan yang semakin meningkat, serta pengaruh keadaan lingkungan dan sosial media yang semakin terbuka, menyebabkan peluang kekerasan seksual semakin meningkat. Lalu, seperti apakah pengaturan yang ideal untuk perempuan? Sobat, sebelum abad ke-6 Masehi, kita mengenal bahwa bangsa Arab hidup dalam kejahiliahan, terutama terhadap kaum wanita. Setelah turunnya Islam, keadaan berubah 180 derajat. Peran perempuan dimaksimalkan, yaitu sebagai madrasah pertama anak dan menjadi ibu rumah tangga. Tak hanya itu, perempuan juga berkontribusi dalam pemerintahan dan perkembangan teknologi yang tentu saja difasilitasi penuh oleh negara, baik secara ekonomi maupun kehidupan sosial, sehingga dalam Islam tidak ada sejarah mereka menuntut kesetaraan gender karena mereka sudah memahami peran mereka masing-masing dengan dukungan penuh oleh negara. Perempuan muslimah tidak butuh feminisme dan kesetaraan gender. Jadi, hanya dengan Islam kafah dalam naungan khilafah, perempuan dapat memaksimalkan potensi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.